sekarang adalah zamannya Pecco Bagnaia melawan Jorge Martin. 2 musim berturut-turut keduanya menjadi protagonis utama perebutan gelar. Sama-sama berprestasi sejak usia muda, sama-sama membela Ducati dan pernah menjadi rekan satu tim. Kalau di Formula One, hubungan antara Pecco dan Martin ini mirip dengan Nico Rosberg dan Lewis Hamilton, di mana keduanya menghabiskan karir juniornya bersama-sama dan berteman dengan baik. Namun pada akhirnya mereka berdua menjadi saingan berat di lintasan. Perbedaan antara Nico dan Lewis dengan Pecco dan Martin adalah pressure yang tinggi sebagai rekan satu tim yang sama-sama mengincar gelar juara dunia, membuat hubungan Nico dan Lewis hancur. Sementara Pecco dan Martin setidaknya masih bisa menjaga hubungan friendly di antara mereka. Setelah menyelesaikan CEV Moto3 2012 di posisi 3, berada di belakang Alex Marquez dan Luca Amato, Pecco Bagnaia berkesempatan debut di kejuaraan dunia Moto3 pada 2013. Tergabung di tim San Carlo, Italia, Pecco bertandem dengan Romano Fenati mengendarai Honda NSF 250R. Sayang pada musim pertamanya ini Pecco tidak bisa mencetak satupun poin. Akibatnya Pecco bahkan tidak mempunyai peringkat. Biar begitu, Valentino Rossi dan Ugo Salucci tetap melihat bakat Pecco. Pada 2014, Pecco membalap di tim Sky Racing VR46. Menggunakan motor KTM dan kali ini masih bertandem dengan Romano Fenati, Pecco sudah bisa mencetak poin. Walau begitu, Pecco masih kerap menghuni peringkat 2 digit dan kerap tidak mencetak poin. Finish terbaik Pecco adalah P4 di GP Prancis. Setelah mengalami perbaikan performa di tim VR46, Pecco lalu pindah ke tim Mahindra Aspar pada 2015. Di tim Aspar, Pecco akan bertandem dengan Juan Van Guevara dan Jorge Martin. Jorge Martin sendiri merupakan debutan di Moto3 2015. Tahun sebelumnya, Martin berhasil memenangkan Red Bull Rookies Cup dengan 6 kemenangan. Hasilnya, Pecco keluar sebagai pembalap terbaik Mahindra Aspar tahun itu. Pecco berhasil menempati peringkat 14 klasemen akhir dengan 1 podium. Sementara Jorge Martin berhasil menempati peringkat 17 dengan P7 sebagai finish terbaiknya musim itu. Setelah itu Pecco dan Martin masih menjadi rekan satu tim pada musim 2016. Masih mengendarai Mahindra di tim Aspar, keduanya menunjukkan peningkatan performa. Pecco berhasil meraih 6 podium, 2 diantaranya adalah kemenangan. Kemenangan Pecco menjadi kemenangan non-Honda atau KTM pertama di Moto3. Hasil itu membuat Pecco berhasil mengamankan posisi 4 klasemen akhir di bawah Brad Binder, Enea Bastianini, dan Jorge Navarro. Karena hasil ini pula, tim Aspar memberikan Pecco kesempatan untuk melakukan tes dengan Ducati Desmosedici GP14.3 yang dipakai tim Aspar di MotoGP. Jorge Martin di sisi lain juga mengalami peningkatan performa, kendati tidak sesignifikan Pecco. Namun Martin berhasil meraih 1 podium. Martin menyudahi kejuaraan di peringkat 16 klasemen akhir dengan 72 poin. Selama di tim Aspar, Pecco dan Martin membangun hubungan yang baik. Keduanya kerap terlihat menghabiskan waktu bersama. Pecco dan Martin bahkan menyewa tempat tinggal bersama, walau hanya singkat. Hal ini juga berdampak pada hubungan orang tua keduanya yang semakin dekat. Pada akhirnya, jalan Pecco dan Martin harus berpisah pada 2017, di mana pada musim itu Pecco naik kelas ke Moto2, sementara Martin pindah ke Gresini Racing di Moto3. Pecco menjalani debut di kelas Moto2 pada musim 2017 dengan dukungan tim VR46. Bertandem dengan Stefano Manzi, Pecco langsung bertaji di kelas menengah. Sepanjang musim Pecco meraih 4 podium, 2 podium P2 dan 2 podium P3. Pecco juga beberapa kali finish di P4 dekat dengan podium. Karena itu Pecco berhasil menduduki peringkat 5 klasemen akhir, mengungguli Brad Binder yang musim sebelumnya keluar sebagai juara dunia Moto3. Hanya Franco Morbidelli, Thomas Lotti, Miguel Oliveira, dan Alex Marquez yang berhasil finish di atas Pecco. Sementara Stefano Manzi yang jadi teammate Pecco hanya finish di P25 klasemen akhir. Di Moto3, Jorge Martin berhasil meningkatkan performanya. Bersama tim Gresini dan motor Honda, Martin berhasil merebut 9 podium dan 6 pole position. Torehan pole tersebut adalah yang terbanyak di Moto3 musim itu, bahkan mengungguli sang juara dunia Joan Mir. Martin duduk di peringkat 4 klasemen akhir.
Pecco dan Martin lalu pecah telur pada 2018, di mana keduanya menjadi juara dunia di kelas masing-masing. Di kelas Moto2, Pecco menghadapi gempuran dari dua rider KTM, Miguel Oliveira dan Brad Binder. Oliveira sebagai pesaing utama Pecco di sepanjang musim. Pecco baru bisa mengunci gelar di GP Malaysia dengan menyisakan satu balapan dengan 306 poin. Pecco menjadi pembalap VR46 kedua yang berhasil meraih gelar juara dunia setelah Franco Morbidelli pada tahun sebelumnya. Sementara di kelas Moto3, duo Gresini Honda memperebutkan tempat teratas. Jorge Martin berhasil mengungguli Fabio Di Giannantonio di perebutan gelar. Martin meraih 7 kemenangan dan memenangkan gelar dengan 260 poin. Setelah masing-masing memenangkan gelar, Pecco dan Martin kembali naik kelas. Pecco ke MotoGP sementara Martin ke Moto2. Bergabung di tim unggulan yakni Red Bull KTM AO, ternyata Martin harus melalui masa adaptasi yang lebih berat daripada Pecco. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan sasis in-house KTM yang berjenis Rallis. Meski meraih 2 podium, Jorge Martin hanya dapat menempati peringkat 11 klasemen akhir musim itu. Selanjutnya pada 2020, Jorge Martin masih bertahan di Red Bull KTM AO. Namun kali ini tim AHO memutuskan untuk menggunakan sasis Kalex. Menggunakan sasis Kalex, Jorge Martin berhasil memenangkan 2 balapan dan meraih 4 podium. Hasil ini membuat Martin menduduki peringkat 5 klasemen akhir dengan 160 poin. Di sisi lain, Pecco yang debut bersama tim Pramac menghadapi kesulitan untuk tampil kompetitif. Mengendarai Ducati, Pecco mengalami serangkaian hasil buruk. Rekor terburuk Pecco adalah jatuh 4 kali beruntun dari GP Spanyol hingga GP Catalunya. P4 di GP Australia adalah hasil terbaik Pecco sepanjang tahun. Di GP Valencia, Pecco tidak turun balap karena cedera. Alhasil di musim debutnya ini Pecco hanya meraih 54 poin dan menempati posisi 15 klasemen akhir. Musim selanjutnya, masih bersama tim Pramac dan performa Pecco juga belum membaik. Apalagi ditambah cedera yang menghinggapi, membuat Pecco absen beberapa balapan. Alhasil Pecco hanya menempati peringkat 16 klasemen akhir dengan 47 poin. Walau begitu, Pecco berhasil mendapatkan 1 podium di GP San Marino dengan finish di P2. Pada musim 2021, Pecco dan Martin akhirnya bertemu kembali di lintasan yang sama. Keduanya bahkan kini membela Ducati. Pecco baru saja pindah ke tim pabrikan setelah 2 musim membela tim Pramac. Meski banyak yang meragukan Pecco karena penampilannya yang kurang bagus saat di Pramac, namun tim merah tidak ragu untuk mempromosikan Pecco. Mengisi posisi Pecco di Pramac, Jorge Martin dibajak dari KTM dan bertandem dengan Johan Zarco. Walau punya awal musim yang kurang baik, namun Pecco berhasil bangkit pada akhir musim dan akhirnya berhasil keluar sebagai runner-up di bawah Fabio Quartararo. Sementara Martin keluar sebagai debutan terbaik dengan meraih 1 kemenangan dan 3 podium. Pada 2022, Pecco dan Ducati akhirnya bisa merebut gelar juara pembalap yang terakhir kali diraih pada 2007. Hasil ini juga menandakan dimulainya dominasi Ducati di MotoGP karena setelah musim 2022 ini, Fabio Quartararo dan Yamaha kesulitan melawan Ducati, begitupun dengan pabrikan lain. Pecco memenangkan 7 balapan dan menjadi juara dunia dengan 265 poin, mengalahkan Fabio Quartararo yang hanya memenangkan 3 balapan. Sementara itu Martin tampil buruk pada musim 2022 tanpa kemenangan dan 3 podium. Martin kalah dari Enea Bastianini dari tim Gresini yang finish di peringkat 3 klasemen akhir. Karena itu, Enea dipilih menggantikan Jack Miller di tim pabrikan pada musim 2023. Martin akan tetap membalap di tim Pramac, namun dengan motor dan dukungan penuh pabrikan. Sampailah kita di musim 2023. Pada musim ini untuk pertama kalinya dalam sejarah MotoGP, 3 pembalap Ducati menempati posisi 3 besar. Brad Binder dengan KTM berhasil mengisi posisi 4. Musim ini juga menjadi pertarungan pertama antara Jorge Martin dan Pecco Bagnaia. Martin membangun reputasi sebagai pembalap yang cepat di balapan sprint. Ini terbukti dengan 9 kemenangan di sprint race, sementara Pecco lebih sering menang di main race dengan merebut 7 kemenangan. Sayang, Martin lebih banyak jatuh pada musim 2023 ini, sehingga Pecco berhasil memenangkan gelar di gelaran terakhir pada GP Valencia. Berselisih 39 poin, Martin harus mengakui bahwa Pecco melakukan pekerjaan yang lebih baik jika dibandingkan dirinya. Setidaknya musim 2023, Martin berhasil mengalahkan Bastianini yang mengalami musim yang sangat mengecewakan. Harapan untuk direkrut oleh pabrikan Ducati masih menjadi prioritas Martin.
Banyak yang terjadi pada musim 2024 ini, namun hal yang paling besar adalah kepindahan Marc Marquez ke tim Gresini Ducati. Hal itu tidak hanya membuat Fabio Di Gia hampir tidak mendapatkan tempat, namun juga berdampak pada hengkangnya Martin, Bastianini, dan Bezzecchi pada 2025 mendatang. Bagaimana tidak, setelah hanya melakoni beberapa balapan, Ducati lalu memutuskan untuk menarik Marquez ke tim pabrikan pada 2025 besok. Ini tentu membuat Martin, Bastianini, dan Bezzecchi memutuskan untuk hengkang, utamanya Martin dan Bastia. Kehadiran Marquez secara otomatis mengusir mereka. Bagi Martin, dirinya tentu sakit hati kepada Ducati karena Martin sudah membuktikan apa saja yang bisa dia lakukan, namun Ducati masih tidak memilih dirinya. Martin lalu dipastikan pindah ke Aprilia bersama Bezzecchi. Bastianini juga sudah mendapatkan tempat di tim KTM Tech3. Tidak hanya 3 pembalap itu, Ducati juga kehilangan tim satelit utama mereka yakni Pramac yang memilih pindah ke Yamaha. Mendapatkan Marc Marquez memang sebuah kemenangan, namun sebagai gantinya Ducati kehilangan 3 pembalap muda yang sudah mereka pupuk sejak masuk ke kelas MotoGP dan sekaligus tim satelit mereka yang paling setia. Karena Pramac pernah menjadi satu-satunya tim satelit yang mau memakai motor Ducati saat Ducati masih terpuruk di papan tengah. Setelah dipastikan pindah ke Aprilia, Martin menampilkan penampilan terbaiknya selama di MotoGP. Konsisten mendulang poin, tetap kuat di sprint race, dan juga jarang terjatuh di main race. Blunder terbesar Martin adalah salah timing penggantian ban di GP San Marino. Sementara Pecco, meski tampil kuat di main race, nampaknya Pecco lebih sering membuat kesalahan di sprint race. Sampai GP Malaysia kemarin, Pecco sudah terjatuh 8 kali dan membuat dirinya tertinggal 24 poin dari Martin. Jika Martin berhasil menang di sprint race GP Catalunya 2 besok, Martin otomatis juara dunia. Sprint race benar-benar memainkan peran penting pada perebutan juara dunia kali ini. Karena kalau hanya dihitung dari hasil main race, Pecco yang seharusnya unggul 24 poin dari Martin. Namun Martin berhasil unggul 48 poin dari Pecco di sprint race. Selisih poin sprint race Martin memakan keunggulan poin main race Pecco. Kalau benar Martin bisa meraih juara dunia musim ini, Martin akan menjadi pembalap satelit pertama di era MotoGP yang berhasil menjadi juara dunia. Juara dunia terakhir dari tim satelit adalah Valentino Rossi pada musim 2001. Meski keduanya mengakui bahwa kini hubungan mereka merenggang karena perebutan juara dunia, apalagi kalau dialami 2 musim beruntun, namun baik Pecco dan Martin sama-sama berusaha tetap membuat hubungan mereka friendly di luar lintasan. Hal ini terlihat setelah GP Malaysia kemarin, meski keduanya terlibat pertarungan sengit pada awal balapan. Namun setelah selesai, keduanya tetap menunjukkan respect dan tetap terlihat ngobrol. Martin sendiri mengungkapkan bahwa untuk apa memusuhi Pecco, mereka tetap bisa memperebutkan gelar dengan sengit. Meski kemenangan hampir pasti diraih oleh Martin, namun Pecco tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah.